Ayo what's up guys, balik lagi bersama gua It's Mizu yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang cukup beradrenalin yang tak lain dan tak bukan adalah Venom 3 The Last Dance. Melanjutkan dari film sebelumnya, namun yang bikin berbeda kali ini kita diperlihatkan kedekatan Eddie dan juga Venom yang sudah mulai semakin dekat layaknya sebuah keluarga. Sebelum masuk ke topik utamanya, terlebih dahulu kita baca apa iya komen-komen random lagi. Bang, kenapa kalau gue deketin dia selalu ada pahlawan yang tiba-tiba muncul? Agak susah untuk menjawabnya, namun kita bikin dua skenario, di mana skenario yang pertama adalah kalian bisa aja menjadi seorang penjahat dan bantai-bantai para pahlawan. Namun ya, ini dunia, seberapa keras kalian berjuang, pahlawan pasti bakal sering muncul dengan membawa Alphard atau lagi privilege anak DPR. Lanjut ke opsi kedua, kalian bisa aja menjadi pahlawan itu sendiri, namun ya, apa kalian harus bersaing dengan pahlawan lainnya? Dan yang pasti untuk mendekati dirinya ada persaingan yang sangat amat ketat. Ngaca cuy. Hah? Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan seseorang yang apakah sedang terduduk di kegelapan, di mana kita sudah bisa melihat aroma kejam keji dan juga psikopatnya. Orang tersebut adalah King of the Darkness yang tak lain tak bukan adalah Null. Mengapa Null bisa seperti itu? Kisah beralih beberapa tahun silam di mana kita ini diperlihatkan kerajaan gelap dari si Null diserang oleh cahaya. Simbiot yang sudah ia anggap seperti anak-anaknya ternyata mengkhianati dirinya dan mengikatnya dan juga mengurungnya seperti ini. Untuk terbebas dari ikatannya, Null sendiri membutuhkan sebuah kunci yang disebut sebagai kodeks. Oke, sedikit penjelasan mengenai kodeks agar kalian gak bingung di mana kodeks ini sendiri bisa tercipta kalau simbiot udah menemukan inangnya. Dan di suatu ketika jikalau inangnya itu mati dan si simbiot memutuskan untuk menyelamatkannya dari kematian atau menyembuhkannya, hal itu sendiri disebut sebagai ikatan yang memunculkan sebuah kunci yang disebut sebagai kodeks. Oke, sampai sini paham? Kalau nggak paham puter lagi aja. Oke, lanjut. Null pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya jikalau ia terbebas, ia ini berniat akan menguasai dunia. Null pun langsung menyuruh beberapa anak buahnya yang merupakan makhluk pemburu simbiot, di mana mereka ini dipencar ke dunia yang berbeda-beda untuk mencari kodeks yang selama ini ia nanti-nanti. Sementara itu, scene pun berganti kepada Eddie dan juga Venom yang berada di universe-nya Marvel, lebih tepatnya di Spider-Man No Way Home, di mana dia masih bingung dengan segala hal yang terjadi, lagi berbincang-bincang dengan bartender, namun tanpa sengaja ia ini langsung terseret kembali ke universe-nya. Sontas, Eddie dan juga Venom langsung merasa kesal dengan apa yang terjadi terhadap universe karena mereka ini terpental-pental nggak jelas. Untuk meluapkan emosinya, ia pun memutuskan untuk mengacau di bar itu dan juga membuat koktail ala kadar. Mereka pun langsung asik mabuk santai di tempat tersebut sampai pada akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu dengan membayar 1 sen saja. Namun mereka pun balik lagi ketika mendengar kabar bahwasannya Patrick Mulligan dikabarkan udah meninggal, yaitu Pak Paul di film sebelumnya. Reporter juga menegaskan bahwasannya kematian dari Patrick Mulligan adalah seseorang, yaitu Eddie Brock. Tentu saja mendengar akan hal itu mereka berdua pun merasa kebingungan dengan apa yang terjadi, hingga bahkan mereka ini udah menjadi buronan dan gak bisa kembali ke San Francisco. Agar tidak semakin ruyam, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan bar tersebut. Di setiap perjalanannya, Eddie selalu disorot oleh CCTV yang berada di tempat tersebut, namun tentu saja Eddie tidak mempedulikan akan hal itu. Di perjalanan itu jugalah mereka pun melihat beberapa ekor anjing yang dikandangin, di mana anjing-anjing itu merupakan anjing-anjing petarung yang akan diadu dengan anjing lainnya untuk dijadikan sebuah bahan judi. Tanpa diduga, tindakan mereka pun diketahui oleh pemilik anjing itu, yang dimana mereka pun mengancam akan menembak si Eddie. Namun ya, mereka semua ini gak mengetahui siapakah sosok di dalam diri si Eddie, di mana sosok itu sendiri sebenarnya kejam keji dan juga psikopat. Nggak cukup sampai di situ saja, sosok itu sendiri suka sekali memakan otak, apalagi otak para penjahat, dan dia adalah Venom. Ulah. Who's a bad? We're Venom! Setelah membebaskan para anjing, ternyata salah satu anjing ini menggigiti sendal dari si Eddie sampai sendalnya pun rusak. Venom pun berinisiatif untuk mengambil boot dari salah satu mayat yang barusan mereka bunuh, di mana boot itu sendiri dipakai oleh Eddie. Di perjalanannya, Venom pun berkata kepada si Eddie bahwasannya dia pengen banget ngelihat sebuah patung yang berwarna biru, yang dimaksud oleh Venom tuh adalah patung Liberty. Tentu saja, Eddie pun berkata bahwasannya ia juga pengen melihat patung itu. Mari kita sama-sama pergi ke sana, lebih tepatnya mereka dari Meksiko akan menuju New York. Namun dari belakang kita pun diperlihatkan bahwasannya ada makhluk yang diperintahkan oleh Null yang ternyata sudah tiba di bumi.
di mana dia masih mencari keberadaan kodeks tersebut. Kita pun beralih dari kejauhan. Orang yang mengawasi Eddie sebelumnya langsung memerintahkan seseorang jenderal yang bernama Rex Strickland, di mana dia ini diperintahkan untuk datang ke lokasi tersebut. Akan tetapi, setibanya di sana kita ini diperlihatkan bahwasannya di sana cuma ada sisa simbiot dari Venom dan juga orang bartender yang langsung diringkus untuk dibawa ke tempat rahasia. Sementara itu, kita pun diperlihatkan seseorang yang bernama Dr. Teddy Pine, di mana dia ini sedang tertidur nyenyak. Ia pun memimpikan saudara kembarnya yang meninggal secara tragis akibat tersambar petir, yang dimana petirnya sendiri sebenarnya menyambar si Teddy. Namun anehnya yang meninggal adalah saudara kembarnya. Dan hal apakah yang sebenarnya terjadi? Gak lama kemudian ia pun terbangun lalu mendapatkan pesan dari Jenderal Rex yang akan pergi ke area 51. Strickland. Buzzed. Bam. We nothing left but rock and duck. Setelah melalui cross-check yang sangat amat panjang, kita pun pada akhirnya diperlihatkan Dr. Teddy dan juga Jenderal Rex yang bertemu di sebuah tempat penelitian simbiot. Tempat itu sendiri jauh sekali di bawah tanah, lalu gak lama kemudian mereka pun pada akhirnya bertemu dengan rekan lainnya yang bernama Sadie. Jenderal Rex selalu memberikan sampel simbiot dari Venom kepada si Sadie untuk diteliti lebih lanjut. Teddy dan juga Jenderal Rex menggunakan sebuah pakaian antivirus untuk masuk semakin dalam ke bawah tanah, di mana mereka ini melihat subjek uji coba. Yang ternyata subjek uji coba itu adalah Patrick Mulligan. Jadi di film sebelumnya Patrick Mulligan ini udah sekarat banget, lalu gak lama kemudian simbiot pun masuk ke dalam tubuhnya dan Jenderal Rex menemukan Patrick Mulligan. Dan pada akhirnya ia pun bernasib di sini untuk dijadikan bahan subjek uji coba dan juga diteliti lebih lanjut. Dr. Teddy seakan tahu banyak mengenai simbiot, di mana dia ini langsung berkata kepada Patrick akankah simbiot di dalam tubuhnya tuh berbicara. Dengan cepat Patrick pun langsung menghampiri mereka bertiga sambil mengatakan kepada Dr. Teddy bahwasannya kau sama rusaknya dengan aku. Entah apa yang dibicarakan oleh Patrick masih tidak dimengerti, lalu mereka pun pada akhirnya melanjutkan pertanyaan, di mana Jenderal Rex menanyakan suatu hal mengapa para simbiot datang ke bumi. Simbiot itu pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya mereka ini mencari sebuah tempat aman yang dikarenakan mereka melihat sebuah penglihatan masa depan The Darkness yang berhasil bebas. Dan The Darkness itu adalah Null, yang dimana mereka semua akan mati. Beralih kepada Eddie dan juga Venom yang ternyata berada di sebuah pesawat yang sedang OTW menuju New York. Di saat Eddie akan terjatuh dari pesawat itu, Venom pun berinisiatif keluar dari tubuh Eddie dengan full powernya, di mana dia akan tetap menjaga keseimbangan di pesawat tersebut. Namun tanpa diduga, hal itu sendiri membuat kodeks pun terlihat, yang dimana makhluk yang disuruh oleh Null pun langsung mengetahui keberadaan mereka. Tanpa diduga, makhluk itu pun dengan cepat berada di atas pesawat itu hingga pertarungan singkat pun terjadi di antara mereka, yang untungnya Venom berhasil menyingkirkan makhluk tersebut. Dengan melempar makhluk itu ke baling-baling udara, yang tentu saja hal itu sendiri membuat makhluk tersebut tergiling. Dari situlah Venom pun pada akhirnya ngumpet kembali ke dalam tubuh si Eddie. Ia pun menyuruh si Eddie ini untuk loncat, yang dikarenakan ia akan menjelaskan hal itu nanti. Astonishing. Beralih di sisi lain, kita pun diperlihatkan keluarga yang nampak sakinah, di mana keluarga ini sendiri sedang dalam perjalanan menuju area 51. Usulan itu sendiri ternyata merupakan usulan sang ayah, jadi ibu dan juga kedua anaknya itu mengikuti impian sang ayah yang ingin sekali pergi ke sana. Ya tentu aja mereka pun dalam perjalanan road trip ke tempat tersebut, namun gak lama kemudian serpihan dari makhluk sebelumnya tuh menimpa mobil mereka, namun mereka acuh tak acuh menghiraukan akan hal tersebut. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Eddie yang menanyakan mengapa Venom ini loncat dari pesawat padahal tujuan mereka tuh pengen ke New York. Di saat itulah Venom pun pada akhirnya menjelaskan dengan keseriusannya bahwasannya akan ada ancaman besar yang mengincar kita berdua. Namun ya, Eddie pun gak peduli dengan perkataan Venom karena Venom ini selalu bercanda hingga hal itu sendiri membuat Venom ini merasa muak. Venom pun langsung masuk ke dalam otak milik si Eddie, di mana di saat itulah ia pun menunjukkan seseorang yang bernama Null, di mana dia ini merupakan seorang yang berbahaya. Lalu ia sedang melakukan segala cara agar bisa membebaskan dirinya dari penjara ini dengan mencari kunci yang disebut sebagai kodeks. Eddie pun mulai menanggapi hal itu dengan serius, di mana ia menanyakan kepada Venom mengapa makhluk tadi mengincar mereka. Padahal masih banyak simbiot yang berada di bumi ini, ya kan? Venom pun menjelaskan dengan simpel bahwasannya kodeks berada di dalam diri mereka berdua, maka dari itulah makhluk tadi mengincar mereka berdua. Dan kodeks itu sendiri bisa terlihat kalau mereka berdua tuh bersatu menjadi Venom. Eddie pun langsung menanyakan mengapa kodeks itu berada di dalam diri mereka berdua dan mengapa bisa tercipta.
Oke, sedikit penjelasan agar kalian gak bingung. Jadi itu seperti penjelasan di awal film bahwasannya Eddie itu sebenarnya udah meninggal. Dan bisa aja Venom meninggalkan Eddie di waktu itu, namun Venom sendiri nggak seperti itu, dimana ia lebih memilih menyelamatkan Eddie dari kematiannya. Ikatan di antara mereka berdua pun tercipta, sekaligus juga menciptakan kunci Codex. Dan tentu aja jikalau kunci itu diambil, mereka berdua bakal mati. Sampai sini paham? Kalau nggak paham putar lagi aja, lanjut. Setelah mendengarkan hal itu, Eddie yang terdiam bingung pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke Patung Liberty dulu karena mereka bisa ngejel di sana sambil memikirkan tahap apa lagi yang akan mereka lakukan. Tak luput dari mereka yang melakukan deal-dealan bahwasannya Venom tuh nggak boleh keluar kalau nggak ada hal yang penting. Tentu saja hal itu sendiri dilakukan untuk menghindari makhluk suruhan Null. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi dan kita mengetahui bahwasannya Eddie menggunakan boot sebelah doang karena sebelahnya nggak tahu kemana udah jatuh. Di tengah-tengah perjalanan, Venom pun melihat seonggok kuda, lalu mereka pun berinisiatif mendekati kuda itu, lalu Venom merasuki kudanya. Sebelum ketahuan oleh sang pemilik, mereka pun melarikan diri dari tempat tersebut alayaknya seorang cowboy. Kembali ke laboratorium, di mana kita ini diperlihatkan Dr. Teddy dan juga General Rex yang saling bertengkar satu sama yang lain. Mengenai pendapat dan juga sifat para simbiot yang masih belum mereka tebak, di mana Dr. Teddy mempercayai perkataan simbiot sebelumnya bahwasannya mereka hanya mencari tempat perlindungan. Namun tidak dengan General Rex yang mengatakan bahwasannya para simbiot itu merupakan makhluk penipu dan bisa aja mereka ini datang untuk menguasai bumi. Atau ada maksud lain yang kita nggak ketahui. Nggak lama berselang, anak buah dari General Rex pun mengatakan bahwasannya mereka menemukan keberadaan Eddie dan juga Venom di sebuah sungai gitu. Dengan cepat, pasukan pun dikerahkan untuk menangkapnya dan Venom pun yang mengetahui akan hal itu langsung mengepaskan Eddie ke sungai dan Venom keluar dari wujud kuda itu untuk mengejar si Eddie. Beberapa pasukan pun diturunkan untuk mengejar Eddie dan juga Venom yang berada di dalam sungai, di mana salah satu pasukan berhasil dilumpuhkan oleh Eddie yang dimana Eddie terpaksa membunuh orang. Ya karena nggak ada pilihan lain lagi, kalau nggak menembak ya ditembak. Sementara itu di belakang kita pun diperlihatkan bahwasannya si Venom sedang menyusul Eddie dengan menggunakan wujud ikan. Sampailah di penghujung sungai di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Venom berhasil masuk ke dalam tubuh Eddie kembali, namun di saat itu jugalah mereka pun tertangkap. No, the Codex! Venom yang dengan wujudnya untuk menyelamatkan Eddie, namun hal itu sendiri memancing makhluk tersebut untuk datang dan tiba-tiba makhluk pemburu simbiot pun dengan cepat berada di sana. Dengan cekatan, Eddie pun menyuruh Venom untuk kembali bersembunyi dan makhluk itu pun gak bisa melihat kodeks di dalam tubuh mereka. Karena ya, Eddie dan juga Venom tuh gak lagi di wujudnya si Venom. Para pasukan yang berusaha membela diri mereka dengan menembaki makhluk itu pun langsung jadi makan siang bagi makhluk tersebut. Sambil marah-marah, General Rex pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya tiba-tiba di saat ia sedang mengejar Eddie dan juga Venom, ada muncul sebuah makhluk yang membunuh pasukannya. Mengetahui akan hal itu, Dr. Teddy pun pada akhirnya langsung menghampiri si Patrick dengan menanyakan siapakah makhluk tersebut. Simbiot yang berada di dalam tubuh Patrick pun mengeluarkan wujud aslinya, di mana ia ini mengatakan bahwasannya makhluk itu merupakan makhluk pemburu simbiot. Dan makhluk itu sendiri merupakan suruhan dari The King and the Number One, yaitu Null. Nggak ada cara lain lagi, kalau mereka udah tiba di sini berarti waktunya tuh udah deket. Ia pun juga merasakan kehadiran simbiot lain lagi selain simbiot yang udah dikumpulkan dan juga si Venom. Dan entah apa yang dikatakan oleh simbiot itu, nggak lama kemudian tiba-tiba General Rex pun datang sambil mengatakan bagaimanakah caranya menghentikan makhluk itu. Beserta juga pemimpin mereka yaitu Null. Dengan simpel, simbiot itu mengatakan gak ada cara lain lagi untuk menghentikannya selain memisahkan Eddie dan juga Venom lalu membunuh siapakah di antara mereka berdua. Tentu saja mendengar akan hal itu, General Rex pun berinisiatif untuk cepat-cepat menangkap Eddie dan membunuhnya. Tentu saja Dr. Teddy yang mendengar akan hal itu pun gak setuju, yang dimana ia mengatakan bisa aja mereka ini memisahkan Eddie dan juga Venom secara perlahan. Bukan dengan cara membunuh. Mendengar akan hal itu, General Rex pun tidak peduli dan tetap menjalankan misinya. Beralih kembali kepada Eddie yang sedang dalam perjalanan di hutan, namun tanpa sengaja ia ini bertemu dengan keluarga Nang Happy dan juga idaman tersebut. Perbincangan pun pada akhirnya terjadi di mana si Eddie ini disambut dengan ramah oleh keluarga tersebut dan bahkan diberikan sebuah hidangan. Namun ya, Venom yang gak suka dengan makanan itu langsung membuang makanan itu jauh-jauh yang tentu saja membuat image dari si Eddie ini tercemar. Sang ayah pun lantas menanyakan kemanakah si Eddie ini akan pergi, hingga Eddie pun menjelaskan bahwasannya ia akan pergi ke New York. Sang ayah pun berniat untuk memberikan tumpangan kepada si Eddie sampai ke Las Vegas, ya dikarenakan dia ini ingin pergi ke area 51 dan ke New York itu berbeda arah.
Tentu saja dengan senang hati, Eddie pun menerima akan tawaran tersebut. Namun sang anak yang perempuan mengatakan bahwasannya Eddie merupakan buronan yang sedang dicari-cari. Sang ayah pun ternyata nggak memperdulikan akan hal itu dan tetap welcome kepada si Eddie. So one of those serial killer hitchhikers. Now, How is social services not? she's just Di dalam perjalanan menuju Las Vegas, kita pun diperlihatkan sang ayah yang bermain gitar sambil bernyanyi lagu hippie-hippie gitu, yang dimana ternyata Venom mengetahui lagu tersebut. Satu keluarga itu pun bernyanyi, termasuk juga dengan Venom yang menyanyi di dalam tubuh si Eddie, namun Eddie sendiri malahan terdiam dan juga merasa cringe dengan apa yang terjadi. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Venom yang mulai curhat kepada Eddie bahwasannya ia senang tinggal bersama keluarga ini karena dunia seakan tampak berbeda. Dan mungkin juga ia akan semakin bahagia ketika melihat Eddie memiliki keluarga yang harmonis seperti ini. Mereka semua pun tertidur sampai di malam harinya ternyata sang anak yang paling kecil nih terbangun, panggil aja dia Duta. Duta pun menanyakan kepada Eddie akankah Eddie percaya akan sebuah alien. Tentu saja Eddie yang ditanyain akan hal itu pun sedikit ngeblank sampai di mana ia mengatakan bahwasannya ia tidak percaya akan keberadaan alien dan alien itu tidak ada. Duta pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya sang ayah pengen banget ke area 51 untuk melihat alien dan semoga mereka akan melihat alien di sana. Walau ia sebenarnya juga nggak percaya akan adanya alien di dunia ini, lalu ia pun memberikan coklat kepada si Eddie untuk dia makan. Seketika itu juga lah Venom pun ingin keluar dan menunjukkan dirinya kepada si Duta untuk membuat si Duta ini merasa bahagia, namun Eddie menolak akan hal tersebut dan bisa jadi aja Duta tuh trauma. who said the Singkat cerita, setibanya di Las Vegas kita pun diperlihatkan Eddie yang langsung diberikan $20 atau $20 berserta juga dengan diberikan sebuah sendal. Dan sang ayah pun juga mengatakan maaf hanya bisa mengantarkan sampai sini saja, semoga kita bertemu kembali Eddie. Hingga Eddie bersama keluarga Sakinah itu pun pada akhirnya berpisah. Mereka pun lalu berjalan dan Venom pun berkata bahwasannya ia berniat akan makan enak karena telah diberikan duit, namun Eddie menjelaskan bahwasannya $20 tuh nggak bisa dapat apa-apa di kota Las Vegas. Lalu Venom pun kepikiran akan suatu hal di mana ia berniat untuk menggamblingkan duit $20 itu atau dengan bahasa lokalnya adalah bermain judi. Eddie pun setuju dengan usulan itu di mana mereka masuk ke tempat judi, akan tetapi mereka ini dilarang masuk karena penampilan mereka yang terlihat seperti ya you know lah. Venom yang merasa kesal langsung menggedik orang tersebut sampai pingsan, yang dimana tentu aja Eddie pun memarahi Venom karena bertingkah seenaknya. Eddie pun langsung mengusulkan cara lain di mana mereka berdua langsung menghampiri seseorang yang sedang kencing, namun tanpa diduga orang itu yang habis mabok hammer pun pada akhirnya mengencingi mereka. Venom yang naik pitam pun langsung mengeluarkan tangannya dan langsung mengelepak orang tersebut sampai pingsan dan mengambil bajunya. Mereka pun pada akhirnya langsung masuk ke dalam tempat judi yang sama dan disambut dengan pelayan yang baru. Yes! Let's apply that 20! Let me... Ternyata dalam waktu 1 menit saja mereka pun menghabiskan $20 itu hingga Venom yang kesal pun langsung menendang mesin slot tersebut. Dari kejauhan ternyata ada seseorang yang memenang jackpot di mana semua orang pun tertuju matanya ke dia dan ternyata orang tersebut adalah Mrs. Jane. Mereka pun pada akhirnya ketemu kangen sebentar sampai di mana Mrs. Jane pun mengatakan bahwasannya bau Eddie itu tak sedap. Ia pun menawarkan Eddie untuk mandi di hotel miliknya. Singkat cerita, seusainya Eddie ini mandi, ia pun sudah beberes dan akan pergi kembali melanjutkan perjalanannya ke New York. Namun sebelum Eddie dan juga Venom ini pergi, Mrs. Chen pun berkata bahwasannya ia ingin sekali menari dengan Eddie dan juga Venom dan kalau bisa berduanya sekaligus. Eddie pun sontak langsung menolak akan hal itu yang dikarenakan mereka juga sedang ngejar waktu. Namun tiba-tiba Venom pun langsung keluar dan memutuskan untuk menari bersama Mrs. Chen. Yang tentu aja hal itu cukuplah fatal hingga tiba-tiba God damn it! This would happen. Don't panic! Untungnya Venom ini cepat-cepat ngumpet di dalam tubuh si Eddie hingga Codex pun tak terlihat, yang dimana hal itu sendiri membuat makhluk tersebut pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka yang baru aja legaan tanpa diduga CCTV hotel berhasil diretas dan Eddie pun ketahuan hingga beberapa pasukan pun pada akhirnya dikerahkan untuk menangkap Eddie dan juga Venom. Dari kejauhan makhluk itu sendiri melihat akan hal itu dan mengikuti pesawat tersebut. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan keluarga Sakinah yang ternyata udah tiba di area 51 di mana mereka ini diam-diam menyusup masuk ke dalam area tersebut. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Sadie dan juga Dr. Teddy yang sedang meneliti simbiot Venom. Di mana mereka ini menyadari bahwasannya simbiot Venom semakin lama semakin melemah kalau nggak ada inangnya. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Eddie yang baru saja terbangun dari pingsannya di mana dia juga merasa heran dengan apa yang terjadi.
Di sana, Eddie juga merasa terkejut ketika melihat Patrick yang ternyata masihlah hidup. Patrick bersama simbiotnya lalu mengatakan kepada si Eddie bahwasannya kodeks yang berada di dalam tubuh si Eddie dan juga Venom itu sangatlah berharga, jadi mereka harus menjaganya secara hati-hati. Para simbiot yang lain berusaha semaksimal mungkin akan menjaga mereka dari serangan makhluk pemburu simbiot, dan juga dari Null yang mengincar kodeks tersebut. Nggak lama kemudian, Dr. Teddy dan juga Sadie pun tiba di sana, namun nggak lama kemudian General Rex juga ikut tiba sambil mengatakan bahwasannya ia mengambil alih semuanya. Ia pun langsung menembak Eddie di tempat agar kodeks tidak bisa dicuri dan juga Eddie pun akan mati, namun tanpa diduga Venom pun keluar dari tubuh si Sadie. Yang dimana Dr. Teddy dan juga Sadie pun udah menyadari bahwasannya hal ini tuh bakal terjadi. Tentu saja akibat hal itu kodeks pun terdeteksi hingga nggak lama kemudian tiba-tiba pemburu simbiot pun datang di tempat tersebut. Nggak lama kemudian, simbiot dari Patrick pun berniat untuk menyelamatkan Venom dengan melawan makhluk itu dan menyuruh Venom untuk cepat melarikan diri dari sana. Namun yang nggak mereka ketahui, makhluk itu sendiri jauh lebih kuat 2 kali lipat dari apa yang mereka pikirkan. Dan ya, Patrick dan juga simbiotnya pun pada akhirnya mati ditelan. Release the sim! Akibat hal genting itu, Dr. Teddy pun berniat mengeluarkan semua simbiot, yang dimana para simbiot-simbiot itu pun langsung mencari inangnya secara random untuk menghentikan makhluk yang tak kunjung bisa dibunuh, yaitu makhluk pemburu simbiot. Dari situlah mereka semua pun bekerja sama untuk menyelamatkan Venom sekaligus juga menghentikan laju dari monster tersebut. Beberapa bangunan pun dihancurkan agar Venom ini dapat keluar dari ruangan itu. Di tengah kekacauan itu, kita pun diperlihatkan Dr. Teddy yang membuka laci miliknya dan membawa salah satu sampel simbiot yang ia sembunyikan sejak dulu. Sementara itu, di luar kita pun diperlihatkan keluarga Sakinah yang nampaknya terkejut ketika melihat penampakan para alien. Dan makin terkejutlah mereka ketika melihat Eddie ternyata berada di kerumunan alien tersebut. Eddie pun langsung menghampiri keluarga itu dan terlebih dahulu meminta maaf kepada Tata bahwasannya ia telah berbohong dan mengatakan bahwasannya alien itu nyata. Disusul juga dari Venom yang keluar lalu berterima kasih kepada Duta atas coklat yang dia berikan. Hingga Eddie pun berniat langsung ingin dengan cepat menyelamatkan keluarga Sakinah tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan General Rex yang baru saja tiba, di mana dia ini menembakkan salah satu meriam namun bukan ke monster itu, malahan ke simbiot. Dan tentu saja simbiot itu pun langsung mati secara konyol. Akibat ledakan itu juga lah tower yang ditinggali oleh keluarga Sakinah pun jatuh juga. Eddie berhasil menyelamatkan 2 anaknya, sementara ayah dan ibunya diselamatkan oleh simbiot yang lain. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Sadie yang dirasuki oleh salah satu simbiot, di mana si Sadie ini marah kepada General Rex. Karena akibat ulah dirinya, salah satu simbiot pun mati konyol. Melihat akan hal itu, General Rex pun merasa bersalah. Keluarga Sakinah pun pada akhirnya diselamatkan oleh Teddy yang datang dengan membawa mobil, lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Nggak lama berselang, monster itu yang berhasil meregenerasi tubuhnya langsung mengeluarkan suara ultrasonik untuk memanggil rekan-rekannya datang ke bumi. Mendengar suara ultrasonik itu, Null yang merupakan seorang The Darkness pun pada akhirnya tertawa sumringah. Karena tentu saja mengetahui bahwasannya kodeks sebentar lagi akan ia dapatkan. Beralih ke bumi, di mana kita ini diperlihatkan beberapa makhluk serupa pun bermunculan, di mana itu sendiri merupakan kiriman dari si Null. Mengetahui akan hal itu, General Rex pun bekerja sama dengan Eddie agar bisa menjebak para makhluk itu ke sebuah titik granat. Eddie pun dengan cepat langsung bertransformasi menjadi Venom, di mana semua makhluk pun mengejar dirinya, dan di sebuah titik ia pun pada akhirnya dapat meledakkan makhluk tersebut. Akan tetapi, kita ini mengetahui bahwasannya makhluk itu dapat beregenerasi dan bahkan menjatuhkan helikopter yang ditumpangi oleh anak buah dari si Rex. Anak buah itu yang akan dimakan hidup-hidup, General Rex pun turun dengan gagah berani lalu menembaki makhluk itu, namun alhasil ia ini tertikam. Beberapa makhluk juga berhasil memakan hampir semua simbiot, yang terakhir dimakan adalah simbiot milik si Sadie. Di saat yang bersamaan, Eddie juga ternyata tertangkap dan bahkan kodeksnya sebentar lagi akan diambil, namun tanpa diduga sang ayah dari keluarga Sakinah pun menembakkan basokannya. Tentu saja hal itu sendiri dapat menyelamatkan Eddie, namun Eddie juga terluka akibat serangan tersebut. Venom lalu berusaha menyelamatkan Eddie dengan membawanya ke salah satu reruntuhan helikopter. Mereka berdua pun saling berbincang satu dengan yang lain, di mana si Venom ini berkata kepada Eddie bahwasannya dia udah nggak optimis bisa melihat patung Liberty. Eddie sendiri berkata, jangan ngomong seperti itu, kita akan melihat patung itu secara bersama-sama, namun Venom berkata bahwasannya udah nggak bakal mungkin lagi. Dan bahkan untuk melihat arti kata kemenangan aja tuh udah nggak ada. Venom lalu berkata kepada Eddie bahwasannya waktunya pun telah tiba, di mana kita akan menyelesaikan semuanya dan juga segalanya.
Eddie pun mengerti apa yang dimaksud oleh Venom hingga pada akhirnya mereka pun langsung berubah dan langsung meresap semua makhluk yang berada di sana. Venom lalu memberikan sebuah kode kepada Jenderal Rex untuk menyalakan tangki asam, di mana sambil tertatih-tatih Jenderal Rex pun menyalakan tangki asam tersebut. Nggak ada pilihan lain untuk mengalahkan monster itu, Eddie dan juga Venom pun berniat untuk mengorbankan dirinya. Dan menyuruh Dr. Teddy dan juga Sadie pun pergi dari sana melarikan diri. Di tengah proses itu, tanpa diduga ternyata Venom langsung melempar Eddie keluar sambil mengatakan bahwasannya ia tidak akan melupakan Eddie dan Eddie jangan melupakan dirinya. Venom juga mengatakan bahwasannya ia tidak akan membiarkan Eddie untuk ikut berkorban bersama dirinya. Karena semua masalah ini tentu saja ia yang ciptakan. Venom juga berkata bahwasannya ia ingin melihat Eddie bahagia dengan memiliki keluarga. Dengan mengambil sebuah bongkahan agar menyelamatkan Eddie dari semua hal yang terjadi, ia pun mengucapkan salam perpisahan. Dan langsung menghancurkan tepi-tepi dari tangki asam hingga membuat asam-asam yang berada di sana pun terbang keluar. Tanpa diduga, hal itu sendiri semakin parah ketika Jenderal Rex memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan granat. Dan sebuah ledakan hebat pun pada akhirnya terjadi. Sementara itu, dari kejauhan kita pun diperlihatkan Sadie yang terjatuh, namun Dr. Teddy sendiri udah jauh di depan. Awalnya, Dr. Teddy berniat meninggalkan Sadie yang terjatuh di sana, namun ia pun seakan keingat kembali dengan masa lalu dirinya. Dengan cepat, ia pun langsung membuka simbiot yang selama ini ia simpan dan langsung menyelamatkan si Sadie. Setelah bangun dari pingsannya, kita pun diperlihatkan Eddie yang memanggil-manggil Venom, namun Jenderal di sampingnya mengatakan bahwasannya Venom udah nggak ada. Jenderal itu lalu menjelaskan bahwasannya ia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada si Eddie karena telah menyelesaikan masalah dan juga menjelaskan bahwasannya semua tuntutan di dalam dirinya udah dicabut. Ia udah boleh hidup bebas sekarang, namun dengan satu syarat, yaitu tidak boleh menceritakan akan hal itu ke siapapun. Kalau ia berani mengungkapkan akan hal itu, ia akan menanggung resiko yang belum pernah ia sangka selama-lamanya. Disusul dari jenderal itu yang pergi meninggalkan si Eddie, hingga beberapa waktu pun berlalu, kita pun diperlihatkan Eddie yang pada akhirnya tiba di New York. Sambil mengingat semua momen yang ia jalani bersama si Venom di depan patung Liberty, ia pun berjanji tidak akan melupakan si Venom. Film pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Null yang berjanji akan menghancurkan dunia milik si Eddie, hingga pada akhirnya film pun berakhir.